Baik, berjumpa lagi di Mutiara Investment Club bersama saya Satimin Sejati, dan kali ini kita akan mengawali tahun baru 2023 ini dengan satu konten yang agak berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kita punya playlist ya, kalau di channel YouTube Mutiara Investment Club ini ada playlist tentang saham investasi. Nah, untuk mengawali tahun, kita akan mulai dengan bahasan saham investasi, tapi langsung masuk pada strategi investasi bagi investor dengan penghasilan kecil ya. Saya langsung menyebut saja penghasilan kecil. Jadi sebenarnya latar belakangnya begini. Awalnya saya pengen membuat buku sebetulnya. Nah, buku itu filosofinya atau dasar pemikirannya adalah pengen membantu orang-orang yang ingin berinvestasi menjadi mampu berinvestasi dengan baik. Jadi eh, saya memikirkan bagaimana caranya orang yang ingin berinvestasi ya. Jadi saya tidak akan memikirkan orang yang memang tidak mau berinvestasi. Jadi saya hanya ingin memikirkan orang yang ingin berinvestasi jadi mampu berinvestasi. Nah, kebanyakan yang paling banyak itu adalah orang-orang yang berpenghasilan kecil gitu ya. Ya tentu saya tidak menunjuk Anda yang berpenghasilan besar. Kalau yang berpenghasilan besar nanti ada juga bahasanya tersendiri. Jadi ini adalah sub-sub-subbab dari uh, rencananya yang akan saya jadikan buku. Jadi ini semacam bocoran lah gitu kira-kira. Nah, kalau saya berpenghasilan kecil, saya sebaiknya bagaimana? Jadi sembari menulis saya akan mempraktekkan dengan mode investasi yang alokasi dananya tidak terlalu besar itu seperti apa. Nah, strategi yang digunakan itu seperti apa sih? Nah, strategi yang digunakan itu kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Saya akan mengambil contoh kasus menggunakan Bank KB Bukopin ya dengan kode ticker BBKP. Jadi sebelumnya saya ingin sampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa ini bukan ajakan jual ataupun beli, bukan ajakan untuk berinvestasi. Di sini saya hanya ingin menyampaikan ini adalah contoh kasus saja, ya disclaimer ya. Segala bentuk aktivitas jual ataupun beli ataupun investasi, untung dan rugi ditanggung Bapak Ibu masing-masing, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya? Jadi seperti kita tahu bahwa Bank Bukopin atau kode tikernya BPKP itu kita lihat harganya terus mengalami penurunan gitu ya. Nah, tapi kita mengenal teori Wyckoff ya kan. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal teori Wyckoff bahwa eh, harga saham itu pada satu titik dia akan mengalami oversold dan disitulah apa namanya akan terjadi fase akumulasi gitu ya di sini tulis accumulation phase. Artinya apa? Smart money ataupun para orang-orang yang punya dana besar akan mengambil balik eh, saham-saham tertentu yang dinilai sudah oversold atau nilainya sudah terlalu murah gitu ya. Nah, apakah saham yang akan kita jadikan contoh kasus ini Bank Bukopin ini sudah oversold atau sudah murah di bawah harga wajarnya nanti kita bahas bersama-sama. Tapi pada intinya begini, Bukopin hari ini ada di harga 102 gitu ya. Harga Bukopin ada di 102. Terus kemudian misalnya kita anggap bottom Bukopin itu ada di anggaplah range 57 sampai dengan 63 bottomnya. Maka ada kesempatan untuk kita cicil beli dari harga 102 sampai dengan 57 dan 63 dan kemudian ZB dan terakhir kita beli nanti akan beli lagi di 102. Nah, apa hubungannya dengan yang ini tadi, yang seperti judul tadi di atas? Bagi investor yang berpenghasilan kecil. Jadi bagi investor yang berpenghasilan kecil, kalau dia menunggu bottom, ya, anggaplah bottomnya
di harga 57 sampai 63 di bulan Juni tahun 2023 misalnya begitu. Maka masa akumulasi yang dibutuhkan, accumulation phase ini menjadi sangat singkat sehingga harga bawah yang kita miliki hanya dari titik terbawah sini sampai ke sini gitu ya. Sehingga mungkin lot yang kita dapatkan kalau misalnya kita asumsikan per bulan kita belinya 1 juta, berarti hanya kita punya 600 lot dari bulan Januari sampai Juni gitu ya. Karena satu bulan kita belinya 100 lot. Berbeda halnya kalau misalnya kita belinya dari sini. Ini di harga 100, turun terus begini, dan kemudian recover di bulan Desember. Maka kita akan punya sekitar 1.200 lot paling kurang gitu ya. Karena ketika di harga 60 sekian, 57 sampai 63, kalau kita beli 1 juta tentu lotnya sekitar 150. Nah, kira-kira seperti itulah strategi yang ingin saya sarankan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya gambarnya kurang detail. Jadi, tapi inti yang ingin saya sampaikan adalah kalau Bapak Ibu berpenghasilan tidak terlalu besar, maka sebaiknya kita eh, sudah harus membeli ketika harga mendekati bottom. Jadi kita tidak usah berpikir bahwa saya baru akan beli di bottom. Atau strategi yang kedua adalah bisa juga dengan strategi Bapak Ibu mengumpulkan dana, kemudian di-store di RDN, dan kemudian baru akan beli, ya. Jadi baru akan beli ketika kita meyakini harganya sudah bottom di 57 sampai 63 tadi. Kalau misalnya harga bottom yang kita predik itu 57 sampai 63 memang benar-benar terjadi. Bagaimana kalau tidak terjadi? Nah, itu yang menjadi repot, gitu ya. Jadi saya menganjurkan Bapak Ibu menggunakan strategi yang pertama jika memang apa namanya eh, kita menggunakan contoh kasus BPKP. Tentu Bapak Ibu tidak harus menggunakan BPKP sebagai pilihan saham investasinya. Tapi hari ini yang ingin saya jadikan contoh adalah Bank Bukopin. Kenapa kok memilih Bank Bukopin, kan gitu pertanyaannya. Mari kita lihat apa sih yang menarik dari BPKP ini. Saya sempat melakukan mini riset. Ya, jadi Bapak Ibu nanti dari apa yang saya akan sampaikan ini sampai video ini berakhir, ini adalah mini riset. Ya, jadi Bapak Ibu menurut saya harus melakukan pekerjaan rumahnya, mengerjakan PR-nya, sehingga Bapak Ibu tidak hanya percaya saja terhadap isi video ini, tapi setidaknya seni yang digunakan di video ini nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk menilai apakah metode atau strategi yang saya sampaikan ini cocok dengan profil Bapak Ibu atau tidak. Mari kita lihat apa yang menarik. Nah, saya tulis di sini, silahkan cek public expose-nya. Ya. Saya lihat ini public expose Bank Bukopin. Yang menarik dari public expose Bank Bukopin ini adalah dari yang awal, ini ada timeline-nya dari 1970 sampai 2022 gitu ya. Nah, ada klaim yang menarik dari public expose ini, yaitu bank memiliki struktur pinjaman atau simpanan yang lemah karena terkendala oleh modal. Ingat ya, terkendala oleh modal, kurangnya investasi dalam teknologi, serta SDM. Berarti ada 3 yang menyebabkan Bank Bukopin ini terseok-seok. Ya. Yang pertama adalah kurang modal, yang kedua tertinggal dari sisi teknologi, yang ketiga dari sisi SDM. Lalu apa sebenarnya yang dilakukan Bank Bukopin? Ini yang menarik menurut saya. Mari kita lihat. Saya akan pilihkan titik-titik yang menurut saya menarik ya. Misalnya ketika yang lemah di bagian teknologi, maka Bank Bukopin kemudian
menanam atau menempatkan presiden direktur yaitu Bapak Tomli ini sebagai presiden direktur Bank Bukopin. Kenapa? Karena beliau itu punya pengalaman sebagai Chief IT Officer di KB Financial Group yang berhasil memimpin transformasi dan bla bla bla. Artinya orang ini dianggap sebagai orang yang expert atau ahli untuk bisa menambal kelemahan yang dipunyai oleh Bank Bukopin ini, KB Bukopin ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, mari kita lihat ada di bagian-bagian yang penting untuk kita lihat adalah di sini menurut saya. Sebentar, saya akan carikan di bagian bawah. Nah, ini dia. Ada indikator keuangan utama yang disampaikan di public expose ini. Apa yang menarik? Misalnya ya, pendapatan bunga bersih ini meningkat sebanyak 51%, kemudian pendapatan operasional meningkat 678%, kemudian bebannya ya, beban pre-provision operating profit-nya ya, ini menjadi apa namanya? Yang ini meningkat artinya meningkat ke arah yang lebih baik ya. Nah, cost to income berarti beban untuk mendapatkan penghasilan ini turun dari 343,79 ke 148. Ada net interest margin membaik walaupun tidak terlalu banyak, ada capital adequacy ratio juga membaik. Gitu ya. Ini 9 bulan di 2021 dan 9 bulan di 2022. Artinya kalau kita melihat dari sisi ininya, dari sisi apa namanya, indikator keuangan utamanya, terlihat sudah mulai ada perbaikan sejak Kokmin menjadi pengendali sejak Januari 2022. Gitu ya. Nah, mari kita kembali ke slide. Kita kembali ke slide, apa yang menarik lagi? Cek aksi korporasi. Oke, kita akan cek aksi korporasi, ada apa di Bank Bukopin gitu ya. Ketika saya melihat misalnya ini aksi korporasinya, tadi kan kelemahannya ada di modal, ada di teknologi. Nah, di modalnya apa yang akan dilakukan? Ternyata Kokmin akan menyuntik dana lagi nih sepertinya ya. Karena di RUPSLB tanggal 30 November ya, ini tanggal 30 November 2022 akan diadakan right issue kembali. Ini apa sebenarnya? Berarti menurut bacaan saya BPKP atau Kokmin dalam hal ini akan menambal kekurangan modal. Ya, jadi tadi kelemahannya ada di kekurangan modal, ada di kekurangan IT. Kekurangan modalnya akan dijawab dengan right issue. Kelemahan di IT-nya akan dijawab dengan tadi menanam presiden direktur yang memang ahli IT. Gitu ya, kurang lebih. Baik, kita akan kembali lagi ke laporan keuangannya. Ini saya hanya kasih kisi-kisinya saja. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan yang memang Bank Bukopin ini atau KB Bukopin ini masih merugi ya. Forecastnya kalau di setahun kan, ini masih rugi, tapi bukan itu poinnya. Yang kita lihat adalah terlihat mulai ada perbaikan. Kalau ada perbaikan, maka asumsi week of price cycle ini kemungkinan akan terjadi. Jadi kemungkinan angka 102 memang bukan bottom, anggaplah bukan bottom, tapi ketika market menyadari ada perbaikan, maka akan terjadi turnaround story yang ini sangat menguntungkan bagi kita yang sedang melakukan akumulasi, gitu ya, mengkoleksi sahamnya di area-area bawah. Jadi itu strategi yang menurut saya sangat menarik. Baik ya Bapak Ibu. Jadi gitu kira-kira strategi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini kita mendapatkan cuan yang melimpah, yang berkah, dan kita semua sehat selalu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan kepada yang lain jika video ini bermanfaat. Saya akhiri, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.